Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Masih bertemu dengan saya Pak Anton dari SMP Negeri 1 Ciwaringin. Masih di channel yang sama, channel Santap Ilmu. Mudah-mudahan anak-anak hebat banyak yang like, subscribe, komen, dan share-nya. Kali ini dalam channel Santap Ilmu kan ngebahas tentang bioteknologi, pelajaran IPA kelas 9. Mudah-mudahan anak-anak hebat bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup organisme atau produk dari makhluk hidup seperti enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sederhananya, bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan makhluk hidup untuk memecahkan masalah pada manusia. Jenis-jenis bioteknologi. Secara garis besar, bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang telah lama digunakan oleh manusia dan umumnya memanfaatkan mikroorganisme secara langsung tanpa melalui proses rekayasa genetika. Prosesnya sederhana dan seringkali dilakukan secara tradisional. Contoh bioteknologi konvensional yaitu pembuatan tempe, pembuatan tape, yogurt, kecap, nata de coco, pembuatan roti, pembuatan anggur, dan pembuatan bir. Prinsip kerja bioteknologi konvensional berdasarkan fermentasinya dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau khamir. Mikroorganisme tersebut mengubah bahan organik menjadi produk yang diinginkan. Sementara bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan teknologi maju untuk memanipulasi materi genetika suatu organisme. Teknik rekayasa genetika digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih efisien. Contoh bioteknologi modern yaitu pembuatan insulin, hormon pertumbuhan, vaksin, tanaman transgenik seperti jagung yang tahan hama, serta hewan transgenik dan terapi gen. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rekayasa genetika. Yang kedua, kultur jaringan. Dan yang ketiga, dengan cara cloning. Rekayasa genetika adalah proses memanipulasi gen untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang diinginkan. Dan yang kedua, kultur jaringan, yaitu teknik menumbuhkan bagian tanaman dalam media buatan untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Dan yang ketiga, teknik yang digunakan yaitu secara cloning adalah proses menghasilkan individu baru
yang identik, yang sama persis secara genetika dengan individu induknya. Perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, dari ciri-cirinya, yang pertama, bioteknologi konvensional berdasarkan tekniknya lebih sederhana, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Sementara ciri bioteknologi modern, menurut tekniknya, lebih kompleks, melibatkan rekayasa genetika. Ciri bioteknologi konvensional berdasarkan produknya, relatif produk ini seperti makanan fermentasi dan minuman fermentasi, dan ciri bioteknologi modern menurut produknya seperti obat-obatan, tanaman transgenik, dan hewan transgenik. Ciri bioteknologi konvensional berdasarkan waktu proses pembuatannya relatif lama, berbeda dengan ciri bioteknologi modern berdasarkan waktunya, prosesnya jauh lebih cepat. Sedangkan ciri yang terakhir, yaitu bioteknologi konvensional berdasarkan biayanya relatif lebih murah dibandingkan ciri dari bioteknologi modern. Dari segi biaya relatif lebih mahal. Penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan, yang pertama dalam bidang pertanian, yaitu menghasilkan tanaman transgenik yang tahan hama dan penyakit, serta memiliki hasil panen yang jauh lebih tinggi. Dan yang kedua dalam bidang pertanian, membuat bibit unggul melalui kultur jaringan. Bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang kesehatan, yang pertama proses pembuatan vaksin dan antibiotik, dan yang kedua terapi gen untuk mengobati penyakit genetik serta memproduksi insulin untuk penderita diabetes. Bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang lingkungan, yaitu satu, bioremediasi untuk membersihkan lingkungan dari polutan. Kedua, produksi biofuel dari tanaman. Dampak positif dan negatif bioteknologi. Dampak positif bioteknologi yang pertama, meningkatkan produksi pangan. Yang kedua, menyediakan obat-obatan baru. Dan yang ketiga, melindungi lingkungan. Dan dampak negatif bioteknologi terhadap lingkungan, yang pertama, munculnya organisme transgenik yang berpotensi merusak lingkungan. Kedua, masalah etika terkait manipulasi genetik pada manusia. Dan yang terakhir, ketergantungan pada perusahaan besar yang menguasai teknologi bioteknologi. Jadi anak-anak hebat, dari beberapa materi yang telah disampaikan, sedikit kita mengenal bagaimana cara pembuatan tempe, pembuatan tape, pembuatan roti, anggur, bahkan bir. Dari bioteknologi yang kita dapatkan hari ini, anak-anak hebat, kita bisa lihat mana yang berdampak baik bagi tubuh kita dan mana yang tidak berdampak tidak baik buat tubuh kita. Seperti dalam proses pembuatan anggur atau dalam proses pembuatan bir, anak-anak tidak perlu untuk mencoba atau mengkonsumsinya, apalagi dalam jumlah banyak.
Karena yang dikhawatirkan anak-anak hebat dari percobaan, dari mencicipi, dari rasa ingin tahu bagaimana rasa fermentasi atau bagaimana rasanya pembuatan bir atau pembuatan anggur itu, mending dihindari karena sifatnya adalah candu, tidak baik untuk dikonsumsi, yang akan mengakibatkan dampak negatif jangka panjang. Mungkin dari Bapak itu saja. Mudah-mudahan anak-anak hebat bisa mempelajari bioteknologi, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembuatan tempe yang paling mudah. Dan mudah-mudahan anak-anak hebat bisa terus mengikuti channel Santap Ilmu, sehingga dapat menambah materi, menambah ilmu pelajaran yang akan disampaikan oleh ibu dan bapak guru dari channel Santap Ilmu. Jangan lupa anak-anak hebat untuk like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.